ya itu bisa dibilang nikah pertama kamu ya. Iyalah. Bisa dibilang doesn't work ya. Nanti kalau punya duit, status lu apaan kagak berarti. Udahlah kita warnet aja, nggak usah mikirin cinta-cinta tai anjing. Janda itu kan label negara. Kalau negara nggak ngeluarin kata-kata janda ya nggak akan. Balik lagi di Ceria, ceritain aja dulu. Halo Desi. Halo Bang Paye. Ada tamu nih. Iya nih, ada teteh nan gelis pisan di tengah kita gitu. Dia tuh, yang gue tahu dia tuh ini suka main game. Suka mainin hati kali. Aduh. Enggak bercanda main game. Mainin yang lain berarti ya. Berondong, enggak main game. Gamers ya. Gamers itu tuh sekarang tuh udah jadi e-sport gitu nggak sih sebutannya zaman sekarang? Iya, udah jadi satu pekerjaan juga ya yang udah mulai diakuin lah gitu. Tunggu dulu nih. Kenalin dulu nih. Iya, siapa kita namanya. langsung ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong aja nih. Kita kedatangan seorang Miley Abigail. Hai Abigail. Salah satu gamers Indonesia ya. Gamers cantik, idaman, tatoan tapi pakai narkoba enggak. Enggak. Miley gamers nih main apa sih? Main Mobile Legend, utamanya main Mobile Legend ya. Untuk mencari uangnya aku main di Mobile Legend, tapi kalau misalnya nanya main game apa, semua game aku mainin. Oke. Berarti udah jadi profesi ya? Iya, udah jadi profesi. Profesional Iya. gamers. Udah jadi mata pencaharian kehidupan sebenarnya ya, gitu. Panggilannya gamers juga. Maksudnya kalau misalnya e-sport gitu. Atau ada bahasa Pro lain? player, gitu, pro gamers ya, pro gitu. player, Oh, pro player. pro player, pro streamer ya gitulah pokoknya. Professional player. Iya, Oke. Miley Abigail. Panggilannya Miley Abigail. Nama asli atau sebenarnya ada nama panggilan? Nama panggung. Iya, jadi kayak Oke. nama asli gue Milena Nuril Zakia, nama panggung Miley Abigail, nama OnlyFans Citra. Enggak bercanda. Yang paling mau itu kalau namanya Citra. Itu nih. Iya, kalau nama Citra gitu ini yang tatoannya begini gue gitu kan. Biasanya username lu apa? Nickname lu yang biasa di game apa? Miley Abigail. Miley Abigail juga ya? Karakter lu gitu ya? Miley Abigail. Miley Abigail. Kenapa nama panggungnya itu Miley Abigail? Kan banyak tuh nama, bisa aja mungkin Cinta Laura gitu atau gimana. Biasanya tuh gamers tuh sukanya tuh namanya tuh yang susah-susah. Iya, aneh-aneh ya, yang huruf-hurufnya aneh banget. Kenapa dipanggil Miley? Jadi asalnya tuh gue waktu sekolah kayaknya SMA deh ya, SMA SMP lah ya gitu, kayak ada guru PKN gue tuh British banget. Tapi British. Jadi lu kebayang lagi ngajar Pancasila gitu, bahasa British, bingung gue. Sekolah lu internasional. Iya, internasional. Terus kayak dia tuh kan Milena. Terus teman-teman gue tuh kan manggilnya Miley gitu. Akhirnya nyambung. Nih guys ya, info nih guys. Sorry nih agak melenceng nih. Tapi lanjut aja Miley. Oke, Miley jadi selain main game itu sebenarnya awalnya tuh buat have fun doang atau emang lu niatnya ke pro player? Awalnya cuma Evan karena gue jadi emang karena gue anaknya suka main game dan suka ke warnet, tapi kemarin kan ada pandemi gitu kan, yang asalnya gue kerja kantoran, ada pemutihan, terus kayak gue bingung besok makan sama apa, cicilan motor ada gitu kan. Jadi kayak ya udah gue balik lagi memaksakan diri untuk terjun ke game, menjadikan itu jadi satu mata pencaharian, taunya emang dikasih di sini gitu. Jadi dari umur berapa lu suka main game? Kalau lu inget? Terus berapa ya? Gitu, dari kecil mainnya kelereng ya, Bun. Kalau dulu sih pertama nyentuh game-game online gitu kayaknya SMP. Itu main apa itu pertama? Main Dota. Dota, wow, anaknya Dota. Anak abis Dota ya. banget ya, anaknya. Itu di warnet ya? Iya, di warnet pakai malam ditemenin sama Granita gitu kan. Gitu. Oh jadi dulu warnet, terus main gamenya Dota, itu masih belum pro player. Tapi ini fun fact aja ya. Jadi kenapa gue bisa tiba-tiba bermain game itu adalah jadi waktu SMP gue tuh kayak lagi patah hati gitu, sakit hati gitu. Jadi kayak gue tuh ditinggalin sama cinta monyet gue gitu kan. Terus kayak temen cowok gue tuh kayak udahlah kita warnet aja, nggak usah mikirin cinta-cinta tai anjing gitu kan. Jadi asal kenapa gue jadi suka game tuh ya karena patah hati gitu. Oke. Jadi kepo nih.
jadi kepo karena sekarang status lu apa nih? Iya. Taken or available? Status gue janda gantung. Mampus gantung. Iya, Gimana tuh? janda herang. Oke. Apa tuh? Sekarang tuh apa? Gitu. Janda herang tuh bahasa Sunda bening gitu kan. Nah, kan orang-orang Sunda nggak tahu ini asli. Bandung. Bandung. Iya, Medan Pisan. Bandung. Jadi gue sekarang tuh janda ongoing proses untuk berpisah gitu lah. Jadi lo pernah Menikah. nikah. Oke. Was married ya. Jadi kayak experience gue udah Jadi bisa diceritain nggak? Lu waktu itu ini kan masih include lu, maksudnya masih berhubungan sama lu gamers nih. Pasangan lu itu dari game atau dari mana? yang nikah apa yang mana nih? Iya, nikah. Yang nikah itu enggak. Jadi yang nikah itu pure bener kita kayak FTV drama ketemunya tuh. Jadi gua PMI, dia wartawan, ada satu kecelakaan, gue nyelamatin orang, dia ngeliput, ketemu, minta nomor, udah kayak gitu. FTV banget kan? Itu beneran? Bener. Di luar game, di luar si ini kenal si ini kan biasanya kayak gitu kan? Enggak, itu bener-bener kayak FTV banget, kita ketemu di kecelakaan gitu. Oh, oke. Sama si Mr. X lah ya kita sebut ya. Iya. Berarti lo ini termasuk yang waktu itu PDKT tapi cepet apa lama nih? Kehitung 6 bulan terus nikah. 6 bulan. Gitu nikah. Iya, 6 bulan Di nikah. umur Di umur kalau boleh 21 tahun baru ya, Mbak. 20 apa 21 ya sekitar situ. 21 ya. Mudah sekali ya. Muda sekali ya. Kenapa kamu kepikiran untuk nikah muda? Maksudnya kan orang mungkin kayak gue deh, gue masih mikirnya mungkin di umur-umur pas 20 itu tuh gue mikirnya ya udah gue masih mau kuliah dulu, masih mau main-main sama teman, masih mau seru-seruan lah gitu. Nah, lo kenapa bisa kepikiran untuk nikah muda tuh? Karena pertama sudah memantapkan hati, terus kayak gue melihat sosok yang memang wise dari dia gitu, sosok yang memang menjadi pelengkap hidup aku. Jadi kayak begitu aku lihat dia, mungkin menurut aku pada saat itu sempurna gitu. Jadi kayak ibaratkan gini, kalau lu nyari terus yang sempurna mau sampai kapan? Ya kan? Kalau nyari jodoh tuh nggak bisa sempurna, pasti ada satu kekurangan yang lu harus ambil daripada lu dapetin kekurangan yang lainnya, paham gak sih? Kayak misalnya gini, gue tuh benci banget sama cowok yang tukang selingkuh mainin cewek. Nah, di diri dia gue nggak nemu itu, tapi ada kekurangan yang lainnya. Gue daripada kekurangannya tukang selingkuh atau dan lain-lainnya, mending ngambil kekurangan dia yang lainnya gitu. Gitulah pokoknya. Jadi gue ngelihat dia tuh kayak nge-treat gue sebagai wanita tuh bener dan tidak selingkuh, itu doang sih. Dan emang itu juga masuk sama quotes-nya Bob Marley Apa tuh? yang menyebutkan bahwa everybody will hurt you gitu. Semua orang tuh bakal nyakitin. You just found someone suffering for. Lu cuman butuh satu orang yang lu kuat di lu kuat disakitin. Kekurangannya itu Iya. ya. Semua orang tuh pasti punya kekurangan. Tapi sorry gue mau nanya, berarti kan ketika lo memantapkan hati, pasti kan ada part-part dalam pikiran lo, maksudnya lo harus pikirin. Contohnya salah satu mungkin yang paling sering lo mikirin dalam segi finansial, kayak gitu. Maksudnya kita muda, belum itu. Nah sorry, si abang itu berarti udah settle ya sebenarnya secara finansial. Kalau pada saat waktu pada saat kita kenal dan menuju nikah itu, jadi dia tuh seorang wartawan lah ya, gitu, wartawan. Terus kayak dia dan aku kena PHK pas banget pas mau nikah. Jadi kayak 3 bulan pertama tuh kita tuh bener-bener berjuang pakai sisa-sisa duit pesangon sama kembalian nikahan gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa mungkin rezeki buat kita juga di bulan ketiga itu kita berdua bener-bener dikasih rezeki gitu, kayak gue dilancarin di kerjaan, dia juga keterima juga di kerjaan gitu. Jadi ya dari nol, dibilang settle belum, tapi masalah rezeki kan bisa dicari gitu, yang penting ada gitulah. Jadi lu statusnya lu sendiri yang bilang was married gitu, pernah nikah. Akhirnya itu berjalan berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Berarti tahun lalu ya? Iya, tahun lalu banget. Iya, gue pisah tuh mulai ada sedikit pertikaian tuh per November kemarin lah. Ya, November kemarin banget baru. Ada sangkutannya dengan lu kesibukan lu game gitu nggak? Ada nggak? Kalau dari kepo aja kayak Iya, orang nikah muda soalnya gitu nih ya. juga gamers gitu loh, gamers yang sudah punya kehidupan yang serius gitu kan. Gimana nih kehidupan gamers yang serius? Apakah
melepaskan dunia yang dia suka atau gimana gitu? Iya, dan penasaran itu karena dia nikah muda gitu Iya. kan. Maksudnya kan itu juga keputusan yang sangat besar juga ya. Maksudnya kamu juga akan ya gamers kamu itu juga kamu mungkin akan ke belakangin, main-main sama temen juga akan ke belakangin karena kamu ada tanggung jawab juga Masuk sama ke dunia yang suami. beda gitu. Bener. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Jadi dari awal tuh memang dia sudah mengetahui kalau misalnya aku streamer dan dia tuh paham bagaimana menjaga image aku sebagai influencer yang gue cewek, gue gamers. Kalau orang tahu gue punya cowok atau gue punya yang kayak gitu-gitu pasti berkurang kan interestnya kan. Gue sebagai cowok sih juga dulu pasti ngeliat cewek tuh kayak gitu ya. Oh iya. Iya. Kalau ibaratnya dulu gue suka K-pop tuh. Nah. Kalau itu gue bias gue tuh udah deket sama cowok tuh gue kayak gitu. Iya. Terus aja. Interestnya berkurang kan. Terus kayak tapi dia memahami profesi gue, jadi it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah itu menjadi salah satu penyebab gue pisah, ada juga gitu. Termasuk juga di pandangan dia ya gitu. Oke. Itu jadi salah satu ada partnya juga ya. Iya. Tapi maksudnya bukan cuma itu doang yang menyebabkan gue harus pisah sama dia gitu. Ada beberapa yang lain. Sorry, boleh diceritain nggak maksudnya? Detailin ya. Agak penasaran aja gitu. Maksudnya kan nggak mungkin cuma gara-gara. Iya, nggak mungkin. cuma gara-gara itu. Terus kalau misal bahas finansial kan sebenarnya udah diomongin juga. Dan seorang Miley yang masih umur sekarang berapa? Udah 22 iya. 22 sudah menikah, sudah harus mengurus suami dan segala macamnya tuh at the end tuh harus ngambil keputusan itu gitu. Nah, jadi ini dari sudut pandang gue ya. Jadi mungkin ada temen yang nonton juga atau misalnya apa sih si Miley ini omongannya dilebih-lebihkan, tapi terserah. Cuman di sudut pandang gue ketika cerai itu nggak dia doang yang salah. Gue juga mungkin ada salah. Mungkin kita juga belum begitu cocok, belum begitu terlalu lama mengenal satu sama lain. Belum lagi mungkin di tahun yang kemarin itu cobaan itu nggak bisa kita hadepin kayak sebelum-sebelumnya, karena intinya yang menjadi penyebab gue cerai itu gue dari pandangan gue ya, ini dari pandangan gue ya. Jadi lu kalau misalnya pengen nanya pandangan lakinya ya udah tanya aja gitu. Tapi dari pandangan gue ya gue merasa tidak dihargai, gue merasa kepercayaan gue dihancurkan, gue merasa apa ya kasarnya kalau misalnya orang selingkuh ya selingkuh kayak gitu. Karena dengan circle kerjaan dia yang baru, gue merasa itu yang jadi masalahnya tuh. Tapi dia tidak mengakui bahwa ya gue dekat sama cewek lain kayak gitu. Memang sih apa tuh buat yang mendasari suatu hubungan yang serius tuh kan nggak cuma perasaan ya kan. Selain perasaan ada kemapanan, terus kedewasaan juga ya kan. Tapi yang paling orang sering sebut tuh biasanya tuh kalau mau lanjut ke pernikahan tuh pasti ada rasa cinta ya kan? Menurut Lena tuh tentang love, cinta itu tuh apa sih pengertian buat Lena tuh? Sudah mendapatkankah? Karena kan lu sudah melalui hal yang serius itu atau masih mencarikah? Gimana coba? Nah gini nih sudut pandang gue tentang cinta ya, karena mungkin gue sudah pernah, bukan berarti gue mengecilkan experience kalian gitu, tapi kayak gue udah pernah step ke sana dan gue merasa perbedaan antara cinta gue pada pacaran sama pada sudah nikah gitu. Pada pacaran pas udah nikah tuh cinta, rasa kasih sayang, rasa perhatian yang kayak gitu-gitu tuh beda jauh sama ketika pacaran. Contohnya adalah gue nggak perlu nge-WhatsAppin dia setiap kali setiap menit. Yang penting gue lebih ke dia balik ke rumah, makanan udah ada, baju udah ada, segala udah ada gitu beda kan. Ya, emang ya? Ya perhatian guanya kesana. Tapi kalau misalnya waktu pacaran perhatian mereka tuh kayak kayak nanya-nanyain di WhatsApp kayak gitu. Ketika sudah nikah intense communication gitu ya. Kalau udah nikah yang gue rasa ya kita cuek, kita ngobrol pun agak jarang. Cuman ya kita saling supportnya kayak gitu secara tidak langsung kayak gitu loh. Tapi yang gue rasain waktu pacaran, jadi gue setelah cerai itu sempat kayak deket sama cowok gitu kan. Nah sama cowok itu tuh dia tuh merasa bahwa gue tuh terlalu cuek. Padahal karena gue udah step ke sana, jadi cara gue untuk mengekspresikan perasaan tersebut tuh beda sama dia yang masih haus akan cinta, haus. Itu lu sayang nggak sih sama gue gitu, lu
lu kenapa sih nggak pernah update gue, lu kenapa sih nggak pernah mau ngabarin gue, nggak pernah mau video call dan lain-lain. Dia demandingnya ada kayak gitu ya? Iya, dia merasa kalau gue tidak mencintai dia lah, kita bahas cintanya kan gitu. Tapi ya gitu, maksudnya pandangan gue ya udah, gue menjalani pasangan ya udah terlock dengan cara gue waktu nikah gitu, ya gini gitu. Jadi masih kebawa ya, maksudnya kebawa lo selama almost setahun ya yang nikah itu, maksudnya kebawa setelah lo after cerai juga, berarti lo kebawa semua sifat lo yang ya udah cuek aja karena gue udah ngerasa gue udah sama lo nih, gitu ya jadinya. Dan dari kepercayaan juga ya, dari kepercayaan juga kayak gini loh, gue waktu nikah tuh karena kita benar-benar saling percaya, kita tidak pernah saling melihat HP, kita tidak pernah melarang pergerakan kita kemanapun, tidur dimanapun, kita nggak pernah. Karena saling percaya gitu pada saat nikah gitu kan. Terus kayak one time kayak gue lagi mabuk di mana, dia mabuk di mana gitu, paham nggak? Sepercaya itu karena kita berdua sudah yakin bahwa lu bisa jaga diri dan gue bisa jaga diri gitu. Dan ketika gue pacaran setelah beres nikah itu kayak kok gue nggak dibolehin untuk minum keluar, kok gue nggak dibolehin untuk pergi dengan gue sendiri dan dikelilingi banyak cowok kayak gitu loh. Itu yang udah pacar lo itu ya? Iya, dia kayak pacar yang cowok si A lah ya kita sebut, si A itu tuh kayak tidak memberikan kepercayaan itu, dan gue sedikit risih karena ya dulu gue dikasih kepercayaan sebesar itu gitu. Berarti Des itu masuk ke perbedaan love language mungkin ya kan? Iya, bisa jadi act of service ya? Act of service sama words affirmation belum tahu juga, bisa jadi apa. Mungkin si cowok itu tuh mungkin ya mungkin bisa jadi words affirmation, bisa jadi physical touch. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh kan kamu tuh udah, ya itu bisa dibilang nikah pertama kamu ya? Iyalah. Bisa dibilang doesn't work ya sebenarnya. Kamu ngerasa ada trauma gitu nggak sih? Maksudnya ketika mengenal cowok lagi? Sampai sekarang. Apa tuh yang kamu rasain? Sampai sekarang karena gue kayak dikasih kepercayaan segitu besar, gue sangat amat berharap sama dia, menerima segala kekurangan dia, tapi ternyata memang nggak jalannya, disia-siain, sehingga gue sempat punya pikiran, sempat capek sama cowok, sempat kayak aduh gue nggak mau deh cari cowok dulu, maksudnya secara tidak langsung ketika gue dihadapi sama kekecewaan yang kemarin, gue ketika ketemu cowok tuh udah kayak wah ini cowok pasti ada maunya sama gue cuman pengen sesuatunya sama gue, lebih ke trust issue berarti ya sama cowok gitu. Jadi kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gue deket-deket sama cowok gitu. Traumanya lebih ke capek dan nggak mau buka hati sih gitu doang, kayak sakit-sakit banget aja. Jadi ngaruh, jadi kalau misalnya ada orang deketin juga jadinya mikirnya overthink kemana-mana ya? Iya, overthinknya kemana-mana. Karena juga mungkin masa dia healingnya juga masih dekat ya kan? Masih baru ya, masih panjang perjalanan juga. Iya, benar. Tapi itu ganggu banget sih. Maksudnya kan gue juga nggak tahu niat dia baik atau enggak. Cuman ya ini gue yang kayak aduh gue disakitin. Pasti lo akan mulai lagi sih ya kan? Lo akan mulai mencoba untuk kenal orang baru lagi ya kan? Tapi jeleknya dari gue adalah gue tuh orangnya haus akan perhatian. Jadi kayak gue butuh sosok cowok gitu kan. Gue butuh sosok cowok, sosok yang bisa ngerangkul gue gitu. In case gue ketemu cowok ya gue all in gitu. Gue all in tapi perasaan gue sakit, paham nggak? Misalnya gitu sama si A gue all in, gue sayang sama dia. Tapi di sebelah sisi lain gue overthinking dan menyakiti diri sendiri dengan overthinking itu loh gitu. Iya. Dan jadi kayak takut kayak aduh ini gue salah nggak ya untuk perhatian segininya, all in segininya sama cowok kayak gitu. Ya yang yang pastinya ya, lo sudah melalui perjalanan lo dan harusnya ada yang semuanya pasti ada yang dipelajarin ya sih. Iya, jadi kan benar. lo pasti akan melangkah lebih lanjutnya dengan pelajaran yang sudah lo bawa. Betul. Iya karena mungkin based on apa ya kayak experience gue, terus ketika gue dihadapi dengan situasi yang sama sebelumnya, gue udah kayak langsung shit kejadian lagi nih, kayak wah udah langsung buyar banget. Oke, berarti selama setahun yang lu sudah lewatin kemarin nih, lu udah ada trust issue. Berarti lu sebenarnya memang sudah mengalami deket lagi sama seseorang lagi nih, ya kan? Kalau masa sekarang nih lagi deket lagi apa gimana nih?
Lagi dekat. Lagi dekat, ada yang lagi dekat ya? Iya, lagi dekat. Masa nenggelis nggak ada yang deket? Ketemu di mana nih? Game juga? Apa game? Ketemu Iya, di game atau di se-game real life juga. yang kayak Itu di gimana? game. Wah. Ketemu di game, oke. awalnya cuma nemenin main game, Iya. kesini ketemu, ternyata Seru juga. cocok ya. Walaupun gue sama yang sekarang tuh beda umur 3 tahun lah, gue lebih tua. Oh, lo lebih tua? Ya, dan for information ya, gue tuh nggak pernah pacaran sama yang di bawah umur atau sepantaran. Gue paling ilfil, nggak mau banget. Oke, biasanya lebih mature ya? Iya, biasanya lebih tua karena mantan suami gue tuh umurnya 29 tahun kan, which is beda 9 tahun gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa sama dia kayak oke, Karena sehobi juga kali ya mungkin ya? mungkin. Kan sama-sama gamers Belum juga lagi kan? gue kayak kehilangan sosok cowok dan dia ternyata bisa ngasih itu gitu. Walaupun memang ada pertikaian kecil lah karena perbedaan sudut pandang gitu lah tentang si hubungan ini tuh gitu. Oke, sorry Miley nih. Tapi gue kepo untuk lu deket sama seorang ini dengan status lu ini kan, ya kan? Lu gimana nih? Lu seterbuka itukah di saat lu dekat sama orang atau lu nahan gitu? Enggak, gue tipikal yang gue jujur ke semua orang. Gue nggak pernah nutupin gue sebagai ini gue janda. Gue tidak pernah malu dengan label diri gue janda. Gue pernah gagal dalam percintaan dan lain-lainnya. Gue nggak pernah malu. Gue selalu buka-bukaan ke siapapun. Karena ketika lu nutupin satu hal itu pasti bakal ketahuan, dan pada saat ketahuannya tuh lebih sakit daripada lu ngomong sekarang gitu. Nutup-nutupin tuh hanya bikin tambah nutup-nutupin yang lain ya. Iya, tambah nutupin yang lain itu Akan benar nutupin banget. kebohongan-kebohongan lain terus juga. Makanya udah jujur aja dan dia juga nerima ya udah gitu Iya. kan. Tapi pernah gak sih, maksudnya kan lo tuh kan berarti, ya sorry ya, maksudnya statusnya berarti kan udah janda ya bisa dibilang ya. Ada gak sih pandangan dari ya orang tua lo mungkin kan pasti kan setiap orang tua pasti pengen anaknya works lah ya pernikahannya, keluarga lo tuh mungkin ada nggak pandangan-pandangan terkait ini anak gue ini udah kayak gini nih statusnya gitu, ada nggak komen atau Sebenarnya ini nih jeleknya orang-orang kita ya, Nah, orang-orang kita garis besar ya, Iya. garis besar. Ya mungkin orang-orang lu nggak kayak gini, tapi orang-orang di gue tuh kayak ketika lu punya duit, status lu apaan kagak berarti. Oke. Mau lu janda, mau lu gagal nikah 10 kali, kalau lu sukses lu punya duit itu dikesampingkan. Jadi intinya adalah gue harus menunjukkan sisi terbaik gue harus ngeliatin kalau gue sukses menjadi janda gitu, biar dianggap. Tapi kalau misalnya case-nya ternyata gue terpuruk dan gue nggak punya apa-apa, terus gue dilabeli janda, ya mereka pasti kayak oh makanya jangan nikah buru-buru, dan kayak gitu. Dan belum lagi dari sisi ya cowok yang lagi dideketin yang lagi deket sama gue tuh orang tuanya memandang rendah para janda anjing. Jadi kayak ada pertentangan gitu sama orang tuanya. Iya, emang di circle kebanyakan Orang tua. orang Indonesia kita ini masih ngelihat hal itu sebagai momok ya. Di luar negeri juga sebenarnya udah banyak sih yang karena itu kan keputusan pribadi ya masing-masing ya kan, lu mau serius, lu masih mau nahan itu sebenarnya keputusan pribadi. Jadi masa lalu itu sebenarnya milik lo, ya kan? Masa depan itu lo harus bisa. Sebenarnya orang bisa kalau di saat lo pengen berpasangan lagi ya pasangan lo itu ya masa depan lo gitu kan. Beda lagi sebenarnya masa lalu. Gitu sih. Tapi mungkin karena ini ya, janda itu kan label negara. Kalau negara nggak ngeluarin kata-kata janda ya nggak akan gitu kan, bener nggak sih gitu kan? Label negara nih gue tuh janda gitu kan. Iya. Tapi orang jadi kayak ada stereotip gitu dengan label janda. Iya, entah kenapa pasti selalu mengarah ke negatif. Iya. Minusnya di kita tuh itu sebenarnya karena ada labeling sih. Itu menurut lo tuh ngeganggu lo nggak sih dalam lo ketika berteman, bekerja dan make a relationship lagi Bersosial. gitu. Banget kalau dari gue ya. Maksudnya apalagi sama ini sangkut pautin sama cowok gue yang lagi deket gue sama sekarang, dia kan di bawah gue tuh. Pandangan dia, keluarga dia, temen dia terhadap janda tuh negatif banget gitu. Jadi kayak gue tuh menjadi sosok wanita yang tidak benar, yang tidak bisa menjaga rumah tangga. Sekarang gini deh,
kalau misalnya gue menjaga rumah tangga tapi batin gue sakit, lama kelamaan juga hancur kali. Daripada menyakiti diri sendiri, daripada fake gitu kan depan kamera, depan orang-orang rumah tangga gue baik tapi di dalamnya guntreng mulu, ya udah mending pisah. The best way itu pisah. Kita berdua udah ngambil apa ya? Bukan kita berdua, semua janda gitu kan. Semua yang pernah nikah dan gagal itu sudah mengambil keputusan yang sangat amat baik sih untuk mengakhiri pertikaiannya di rumah tangga dan mencari kehidupan baru gitu. Dan itu juga bukan keputusan yang mudah ya diambil Enggak, karena ya. banyak hal yang udah dipikirin, pasti kedepannya akan gimana, dia juga akan gimana gitu ya. Saya nikah bukan pacaran gitu kan. Kalau pacaran mah ya udah ini nikah gitu Nah kan. itu nikah itu udah keputusan yang sangat amat besar dibanding pacaran, komitmennya pun udah satu tingkat lebih tinggi lagi ketika pacaran. Orang lain nggak tahu apa yang udah lo lalui. Bener itu. Itu yang kenapa orang suka ngejudge gitu, ya kan? Iya, orang tuh hanya taunya dari covernya doang, tapi nggak tahu dalamnya. Makanya itu ingat, don't judge the book by the cover, itu bener Benar banget. Tadi kita udah sharing nih tentang kehidupan percintaan romansnya Miley Abigail tuh ya. Nah, banyak tuh yang bisa kita dapat ya. Intinya jangan terburu-buru ketika mengambil suatu keputusan, karena harus dipikirin matang-matang. Nah, dari Miley sendiri ada nggak sih yang bisa dikasih pesan ke teman-teman ceria di sini ketika mau berkomitmen itu apa yang harus kamu persiapkan dan apa yang harus kamu pikirkan terlebih dulu? Cari cowok yang sayang sama wanita, bukan sayang sama kamu ya. Yang bisa menghargai wanita, yang bisa menghargai intinya cewek itu akan bahagia ketika dihargai, dianggap dan dijadikan satu-satunya. Gitu ya. Kalau misalnya untuk pacaran. Tapi kalau misalnya ranahnya udah ke pernikahan, itu lebih ke yang penting laki lo mau menghidupi lo dan di depan lo cuman lo satu-satunya. Udah gitu doang. Terlepas dari di belakang dia ngapain, yang penting di depan yang penting gue dihidupin dan juga ya udah lu kelihatannya cuma buat gue doang gitu di nikah ya gitu. Dibuat jadi ratu ya. Iya, dibuat jadi ratu. Dalam Even ternyata di belakang cewek lu banyak gitu. Oke, siap. Keren banget. Nah, denger tuh gue. Buat cowok-cowok semua tuh dan juga buat cewek-cewek semua jangan kemakan cinta doang ya. Iya. Karena cinta nggak bisa ngidupin lo. Ingat ya, cinta nggak bisa ngidupin lo. Tapi ingat harus ada yang lo pikirin matang-matang ketika lo ingin make a komitmen lebih lagi dari pacaran gitu. Gue ada satu pertanyaan khusus. Apa? Menurut lo cinta sama sayang tuh tinggian mana? Bentar, cinta sama sayang, cinta dan sayang. Sayang lah. Sayang ya? Oke, nggak ada salah, nggak ada benar. Gak ada salah, bener. Sekian dari Miley Abigail, seorang gamers profesional pro player. Thank you. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. Tetap Baik. ceria. Ceritain aja dulu. Iya sih. Bener banget, wow. Pasangan harus tahu masa lalu pasangannya. Editor, tolong edit di bawah Ya. situ ya. Editor, mohon maaf.